Kita lanjut. Talim kita di bab selanjutnya ya. Tadi sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Ya. Masih perkara taubat dan inabah. Dalam konsep kajian tasawuf dan psikoterapi. Kesimpulan taubat. Disimpulkan tadi kajiannya ya, supaya jangan susah. Taubat adalah berhenti menyesali maksiat yang telah dilakukan. Sedangkan inabah adalah follow up dari taubat, yaitu dengan memperbanyak amalan sholat setelah taubat dan menjauhi maksiat yang pernah dilakukan. Setuju? Kesimpulannya kira-kira gitu. Ya, nanti antum dengar aja, nggak usah nanti semua antum kirim lengkap dengan semuanya. Jadi kalau antum suruh catat aja. Ya, berarti nggak ada di risalah. Ya. Karena ada dunia awang-awang inapnya enak gitu kan. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Gak apa-apa. Nah, memang begitu cara belajar. Ya habis kaku banget takut ngantuk kan. Jadi pengertian inabah secara bahasa. Ya, secara bahasa dulu. Ya. Ini untuk yang sudah di makomat lahud, jangan ini ya, jangan sabar. Ini antum nuntut pelan-pelan secara akademis kan, iya kan? Jadi manfaatnya juga ada di kita. Sabar, ya. Secara bahasa inaba memiliki asal kata naba, artinya dekat atau kembali. Naba, antum dekat dengan ibu antum, teman antum atau pacar antum. Gajuan gue dong yang dekat. Ya gitu. Naba. Artinya dekat atau kembali naba. Naba ila syai. Artinya apa? Naba ila syai. Kembali kepada sesuatu atau membiasakan diri dengannya. Ya. Naba ila syai. Dan apabila dikatakan naba ilallah, jawab, maknanya kalau naba ilallah tabawalajina ta'atahu, taat, bukan di mana Allah, deketin Allah. Duduk gak? Kalau naba ilallah taat kamu, sholat tepat waktu, ya kan? Nah gitu. Jadi kembali kepada Allah adalah taat. Makomat awal. Taat berarti antum sudah kembali kepada Allah, ya. Bertobat dan tetap mentaatinya, udah lengkap, ya kan? Jangan tinggalkan tobat. Oh udah, saya ini udah duduk di sini, ya. Kita nggak perlu istighfar lagi, kan nggak bisa, iya kan? Udah, saya udah duduk di langit nih, nggak perlu sholat lagi. Kalau bener di langit bener, di akhirat kan nggak ada hukum syar'i, udah nggak ada lagi, iya kan? Secara keduniawan. Nah ini enggak, kalau sudah sampai makomat ini nggak perlu sholat, ngaco nih. Itu bukan ajaran sufi dan bukan ajaran torekot. Jadi semua makomat dibawa, walaupun antum sudah duduk kelas 3, duduk ya, dibawa gitu. Tabawalajima ta'atahu, bertobat dan tetap mentaatinya. Dan apabila dikatakan, perhatikan, annaba fulan ila syai, fulan nama orang, umpama, maka jawabannya raja'a ilahi maratan ba'da ukhra, terus kembali kepadanya untuk kesekian kalinya. Dan apabila dikatakan annaba ilallah, maka maknanya tadi disebut naiknya, bukan taat lagi, tabawar raja, bertaubat dan rujuk kepada Allah. Rujuk, raja'a. Ini semua ada di kitab Al-Mujama Al-Wasit, bab 2 halaman 961. Dulu ya. Itu makanya pakai aja inilah, udah lengkap itu, bukunya ada, halamannya ada, ya.
Pengertian inabah secara istilah. Tadi secara apa? Bahasa. Ya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata begini. Anabat hiya ruzu ilallah ta'ala bita'ati. Ta'ati. Wajannabahu masyiatan. Makna kalimati anaba sobihatun bitawabati. Inna ma'ana ulba arqa minat tawabati lima fiha min tawakulin lawa warujuil muskilati ilaihi. Inaba adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, menjauhi kemaksiatan kepadanya. Makna inabah ini karenanya mirip dengan taubat. Hanya saja inabah lebih halus daripada taubat, karena di dalamnya terkandung perasaan bergantung, menuju, mendekat kepada Allah dan memulangkan persoalan tawakal kepada Allah. Syarah Syarat Tasdil Usul halaman 61. Itu referensinya. Antum suruh nyari sendiri, bingung antum. Mau tak gendong kemana-mana syarahnya nih, kesini dari sini ke sini, dari sini ini ke sini. Udah, kalau nggak lulus dong cikui dosennya dong tes lagi. Ayo, apa lagi? Syekh Abdullah bin Salim Al-Fawjan hafizahullah berkata begini. Annaba muradifatun lil taubati. Lakinal ulama ayakuluna in annaba ala minal taubati li annat taubata tasamalu wa wafik turkin fahisyahati wa nadamin wa tashimin qawiyin ala adami takrarihi. Inaba semakna dengan taubat. Akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi. Tadi kan sudah disebut daripada taubat, makomatnya lebih tinggi. Karena taubat itu meliputi sikap meninggalkan maksiat saja, menyesal, itu udah naik lagi taubatnya, dan bertekad kuat untuk mengulanginya. Sedangkan inabah berbeda dari tadi, sampai titik taat kepada Allah, mendekat, istiqomah. Adapun inabah sudah jelas, maka di dalamnya tercakup ketiga tadi. Yang tadi jangan tinggalkan tobat juga. Unsur tersebut dan selain itu ia juga memiliki kelebihan lainnya. Di inabah itu ada kelebihan lainnya. Menghadapkan jiwa raga kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Maka apabila ada seseorang yang meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian bertekad untuk melakukannya lagi, dan dia menyesali perbuatan yang telah dilakukan itu, dan dia terus konsisten dalam ibadah, maka orang tersebut namanya, orangnya catat, ulang lagi, dosa lagi, taat terus, maksiat jalan juga, tobat lagi, sholat terus, namanya taib. Apa? Taib. Artinya pelaku tobat. Nah, duduk di mana antum tobat sekarang? Hah? Makan lado kutu. Itu taib. Pade. Ulang balik kan? Nah, yang ditakutkan lado kutu itu menjadi wajib. Kalau indak makan lado kutu, indak lama makan babayo indak. Nah, itu terjadi di riba. Sebentar-bentar bank yang bisa menyelesaikan masalah, maka tertutup jalan kebaikan antum untuk mencari rezeki. Berarti itu perlu apa? Talqin taubat. Itu udah parah itu, kankernya stadium 4 itu. Udah ketagihan kan di sana kan? Ada nggak gitu? Nggak ada, yang ada di langit gitu aja ya. Kan kalau udah di langit nggak tersinggung kan? Ya. Kare lunak kaji kok. Kan taubat inabah ada takin kan? Jadi taib itu pelaku taubat. Akan tetapi apabila setelah bertobat dia terus berusaha memperbaiki sikap menghadap diri kepada Allah, taat kepada Allah, maka orang itu disebut jawab
munib. Apa? Jadi inabah, nama orangnya yang melakukan inabah munib. Yang melakukan tobat namanya Bang Toib, bukan Toib, Toib, bukan Toib. Sampai ada nama Toib? Jangan, karena dosa baik. Itu Toib tuh. Tapi munib lebih bagus. Nah, bare mana munib? No. Ada nama munib kan? Enggak apa-apa, nama mudah-mudahan disifatkan. Maka disebut munib. Orang yang berinabah itu munib. Orang yang bertobat itu taib kepada Allah. Dasarnya dari mana kitabnya? Husnul Al-Ma'mul halaman 90. Ngopi dulu kan dong ya? Boleh? Boleh ya? Kopi ini tobat. Kalau berhenti munib. Kan gitu. Ya. Kebanyakan tobatnya sakit pinggang. Nur obatnya. Itu tadi kan. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang munib. Yang munib. Jadi derajat munib hubbullah. Apa? Hubbullah. Derajat tobat astagfirullah. Gitu aja lah ya. Kalau munib hubbullah. Ya. Kalau tobat, astagfirullah. Nggak enak ya sebut astagfirullah. Karenanya Allah berfirman tadi di Al-Jumat disebut wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan inabahlah kepada Rabb kalian serta pasrahlah kepadanya. Jadi Syekh Asy-Syaidi rahimahullah juga berkata, begini kata-katanya, ya. Didengarkan aja, menafsirkan. Jadi ini tafsir dari yang membuat tafsir Syekh Asy-Syaidi rahimahullah, ya, ulama dia. Dari Az-Zumar tadi ditafsir sama beliau. Ayat Az-Zumar tadi kan wa ainabatun li rabbika, dan inabahlah kepada Rabb kalian, yaitu dengan hati kalian maksudnya. Ya. Wa istislamu lahu, dan pasrahlah kepadanya, ya kan? Yaitu dengan anggota badan. Kalau tadi dengan apa? Hati. Ya. Jadi kalau wayan nabatun ila rabbika itu ke hati. Inabahlah kepada Rabb kalian dengan hati. Ya, inabah taruh di hati. Ya. Sedangkan kalau pasrah walaistislam mulahu, pasrahlah kepadanya itu kemana? Badan. Ya. Apabila kata inabah disebutkan secara bersendirian, maka amal-amal fisik sudah tercakup di dalamnya. Maksudnya, kalau hati kita sudah inabah, fisik ngikut ke bawah. Jadi dalam tibun, antum membersihkan hati dengan zikir, sakit gigi, sakit kepala juga bisa ikut sembuh. Maka dipahami dulu ini dasarnya. Syaratnya gimana supaya baik itu? Simsalabim. Belajar sendiri yang enggak ada talqin, ada ilmu, ada penjelasan, betul kan? Nah itu dia. Dengan anggota badan, mana yang dengan fisik, mana yang berpengaruh. Dari kita melakukan sistem ruhani dengan hati, kemudian kena fisiknya, jadi baik. Udah tercakup di dalamnya. Dan apabila digabungkan keduanya, sebagaimana di dalam ayat tadi, ayat yang tadi Az-Zumar digabungkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kan tergabung. Hati dengan fisik tergabung. Begitu mentafsirkannya. Nah, maka maknanya adalah sebagaimana yang telah lanjut di firman Allah. Nah, itu cari aja firman, kan? Dong yang baca ya. Li rabbika wastaslim lahu hunaka dalilunala, ikhlas
wa yudhiru annahu bidunil ikhlasi lan liyakuna hunaka padatun alal itaqilil af'alil jasadiyati wal aqliyati, kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepadanya. Terdapat dalil untuk ikhlas dan menunjukkan bahwa tanpa keikhlasan tidak akan berguna sama sekali amal-amal lahir maupun batin. Kaji kemarin ikhlas. Nah, sekarang kita turunkan. Ini agak berat karena mesti nyangkut ke depan. Interaksi aja ya, banyak yang tidur. Apa perbedaan tobat dan inabah? Bantu jawab. Apa? Apa beda tobat dan inabah? Ada yang bisa jawab? Nukil. Ditukil, kita tukil An-Nawawi. Ya. Kita tukil. Tadi kan banyak nukil dari itu. An-Nawawi ngomongin gini nih. Apa sih perbedaan tobat dan inabah? Karena dia yakin itu nggak dapat nih pengertian inabah di luar. Wa qad sabaqa fi kitabil imani allaha salasata arkana. Ada 3 perbedaannya itu. Al-aqlu wa nadamu ala bali fi kalmasyiati wal azmu ala an la ya'u baliha abadan. Artinya gini, artinya ya, perbedaan antara tobat dan inabah dalam kitab Al-Imam, Iman karangan An-Nawawi, judul kitabnya Al-Iman, disebutkan bahwa memiliki 3 rukun. Perbedaan, ada 3 rukun. 1, al-iqla', meninggalkan dosa tersebut. Kedua, an-nadam, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ditinggalkan, disesali juga. Ya, paham ya? Itu namanya an-nadam. Yang ketiga, al-azam, bertekad, tekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. Nama kitabnya Syarih Muslim bab 17 halaman 59. Ya. Nah, naik lagi pengertian tobat itu. Dan perbedaan dengan inabah. Kita naikkan lagi, kita pahami lebih dalam lagi. Sedangkan inabah semakna dengan tobat. Akan tetapi para ulama kan tadi mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada tobat, karena di dalamnya tercakup ketiga unsur tersebut. Dan selain itu inabah juga memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu terus berusaha memperbarui sikap menghadapkan diri, berjalan mendekat kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut taat. Ya. Karenanya kita mungkin lagi Syekh Abdullah bin Sari Al-Fauzan hafizahullah berkata, innabat tani taubata illa an adulama ayakuluna inna annabatan darajatun ala mina taubati li anat tawabata tasmalu mawkil al-biraqti wal nadami wal israri sadidi ala adami takrariha wa amma annaba fahadihil annasirul salasyatu tadkabulu biha wa bisyarikin najarian dalikalaha majariha ukra ala wahiyya qalbul jasidi wal ruhi illallah bil ibadati. Gitu. Udah paham ya? Udah, tadi kan udah tuh. Ada gini, inabah sama dengan tobat, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada tobat. Nyinyir ulang-ulang. Enggak beda ulama tapi yang sama-sama. Ya.
Ya, karena taubat itu meliputi sikap meninggalkan maksiat, menyesal, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, ada inabah, maka di dalamnya tercakup ketiga unsur tersebut yang dijabarkan tadi, al-iqrar, nadam, nazam. Jadi terkait dengan syarah ke depan. Berarti ulama ada jumhur kesepakatan bersama gitu. Yang unsur tadi dan selain itu dia juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu menghadapkan jiwa raga kepada Allah dan mengerjakan ibadah-ibadah. Itu udah lengkap deh sebetulnya di taubat dan inabah. Ya. Maka apabila ada seseorang yang meninggalkan perbuatan maksiat, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya lagi, sudah itu ditambah dengan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, setelah itu dia terus konsisten dalam beribadah, maka orang tersebut disebut taqib atau munib. Terima aja dulu ya. Kalau dia itu masih taqib, pelaku taubat masih, tapi maqamatnya sudah tinggi, belum masuk munib. Perhatiin yang kedua sampai munib, ya. Itu taubatnya tinggi gitu. Ya, udah hampir mendekati munib, tapi belum mau munib. Akan tetapi apabila setelah bertobat itu dia terus berusaha memperbarui sikap menghadapkan diri kepada Allah sampai mati Allah tidak berubah. Ada amalan ya, pasti lupa itu amalan makrifatullah, asma, apa sifat itu kesimpulan tadi kan belum disampaikan. Itu sebenarnya berat itu. Simpulan makrifatullah itu berat itu. Antum sudah kalau 40 hari kan belum 7 hari, 30 hari dalam mentong gitu kan 40 hari loh. Maka antum baru bisa memakai menjalankan munib. Nah berat juga, udahlah kejar ada tempat puncak ya, maka jangan dikaji inabah itu. Jadi inabah itu milik seorang mursyid kebanyakan dipaksakan, dipaksakan dengan ketagihan. Dokter itu spesialis itu, kira-kira gitu. Ya, nah, di sini kan munib, munaroh. Kira-kira apa ya? Jadi gini. Akan tetapi apabila setelah bertobat itu terus melakukan kepada sikap menghadap diri kepada Allah sampai puncak makrifatullah jatuh, maka orang ini disebut sebagai munib. Itulah orang yang berinabah kepada Allah. Kalau orang sudah bisa berinabah, maka orang itu insya Allah menterapi inabah, insya Allah istijabah gitu. Apapun sakitnya, hebat ya. Ratusan perubahan murid kena narkoba yang mendekat mati. Kalau nggak bisa sembuh mati, banyak juga yang mati di sana. Kalau nggak bisa sembuh mati nggak usah dinabah kan? Iya kan? Gitu. Ada iman kita yang sampai inabah terapisnya. Ada sebelah kiri kita baju biru. Itu mau inabah udah sampai ya. Alhamdulillah. Takin dulu pelan-pelan. Ya. Sampai kok derajat wali, mudah-mudahan antum punya cita-cita menjadi wali Allah. Maka sebelum wali Allah, wali nagari. Itu dulu kan. Ya wali dulu kan. Wali nikah. Ya. Yang saya sampaikan tadi kitabnya Husul Ma'mul halaman 90 ya. Jadi kalau ada kitab silakan pelajari. Tapi nyambungnya mungkin harus melalui risalah ini ya, karena tidak akan dapat judul ya, tidak akan dapat judul yang bisa langsung teramalkan. Karena sifat-sifat buku itu hanya satu spesifikasi untuk wawasan, benar ya, bukan pengamalan ya. Dalam Mujam Al-Furuq Al-Lughawiyah halaman 570
Al-farqu baina taubati wal nabati killa. At-taubatu hiya nadamu ala fali masabaqo wal nabatu tarki al-ma'asi bil mustaqbali. Perbedaan antara taubat dan inabah adalah tadi sudah disebut juga, sebagian ulama mengatakan taubat adalah menyesal perbuatan yang lalu, sedangkan inabah adalah meninggalkan maksiat di masa depan. Nah tadi tinggalkan inabah itu maksiat di masa depan. Maksiat di depan menghadang atau tidak? Tanya. Mungkin kurang atau makin tinggi? Tanya. Ilmunya tidak lain inabah. Ya, inabah. Pasti makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Logikanya. Bahasa mudahnya. Orang sudah mulai tidak mau mengamalkan sunnah Nabi, ya kan? Menyisihkan. Itu secara bahasa ya. Yang lebih tinggi lagi. Kenapa di depan lebih tinggi? Lebih esensi, lebih unik pembahasannya. Harus sampai ke situ pemahaman kita. Karena korin makin banyak, wadahnya nggak ada. Satu tubuh bisa 10 korin kan? Dia cari tempat. Ini gimana kajinya nggak ngertiin dong? Rasain. Ya. Korin panjang umurnya. Pas antum meninggal, korin antum kemana? Kan orang aja itu. Wallahu alam kata syariat kan. Cari tempat kan. Bisa di mall. Kalau di sana ada 100, ya. Dulu secara esensi 1 orang 1 korin. Sekarang kalau 1 orang 10 orang. Korin sifatnya membisikkan kejelekan. Jangan ke mall. Ke masjid. Di masjid 1 ulama korinnya bisa 100. Susah. Kalau kita nggak kuat inabah kacau antum. Duduk. Itu esensi bahasanya. Iya kan? Kemana dong? Ya udah minta mati aja. Putus asa dosa. Akan benar itu. 1 manusia akan ada 1 korin. Korin selalu membisikkan kejelekan. Kalau antum mati, naikin ya korin antum kemana? Dia panjang umurnya. Wow, kita bunuh aja dong. Ya udah terserah lah, ada ilmu aneh deh. Kalau dibunuh nih, ya gitu kan. Ya. Nabi beda, Nabi korinnya langsung diislamin. Antum mana bisa ngislamin korin? Susah. Nggak bisa. Wali aja susah. Ibnu Qayyim mengatakan, faida astaqarat qadamahu fin manzili taubati nazala badahu manzilul inabati. Jika telapak kaki seorang sudah menancap di posisi taubat, maka ia beranjak setelah itu ke posisi inabah. Tadi udah disampaikan, ini pentingnya. Jadi kondisi sekarang, taubat nggak boleh ditinggalkan, tapi harus duduknya di inabah. Jadi kesimpulannya tadi sudah disebut, taubat adalah berhenti menyesali maksiat yang telah dilakukan. Kenapa antum ulang-ulang? Takut lupa. Ini penting, karena ini dasarnya untuk menterapis. Karena antum tidak akan bisa menterapis kalau badan antum tidak diterapis. Tahu gak? Jangan menasihati orang sebelum antum bisa menasihati diri antum sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gitu. Kalau enggak lama kaji kan, nasihatin orang kenceng bener. Diri awak, seriusin kamu dong. Aneh orang sekarangnya. Jadi udah jelas, dengan memperbanyak amal soleh setelah bertobat, menjauhi maksiat. Karenanya yang dimaksud dengan taubat, at-taubah, yang akan kita bahas dalam penjelasan sederhana Risalah Andung yang ini adalah tawajuh. Tawajuh arahkan.
Tawajuh itu artinya mengarahkan taubat. Arahnya kemana? Kepada Allah. Arahnya kemana? Pada Allah. Dengan penuh penyesalan. Itu arahnya penyesalan. Rasa perih di dalam hati. Akui. Makanya antum harus bisa mentalkin diri. Ya Allah, kalau saya pacaran, ya, perihkan hati saya, sakitkan perut saya. Jadi itu, mau. Alhamdulillah. Begitu. Diri kena. Nah ini kan takut. Pasti takut tuh. Percayalah. Ya. Itu tawajuh. Apa namanya? Tawajuh. Akui semua kesalahan, meratap penyesalan, tekad untuk meninggalkan, maka antum bisa nasuha. Begitu nasuha. Antum mau nasuha, coba nasuha. Tapi antum tidak memponismen diri antum sendiri, bisa nggak? Kalau antum tidak bisa mentawajuhkan dengan sumpah diri antum sendiri, dengan secara terasa di fisik, sulit nasuha. Bener nggak nih? Logika kita keterima nggak tuh? Terima ya. Udah besok lakukan tawajuh diri kamu. Ngerinung. Ya udah, pokoknya buat dosa mata jelalatan sedikit aja langsung sakit perut aja gitu kan ya, gitu ya. Mau Kak? Jangan deh. Jadi itulah tobat udah tinggi tuh. Yang dimiliki para ahlul hakikat, namanya ahlul al-hakikah. Ini aubah. Berupa pengerahan segenap usaha untuk mencapai al-muwafaqat. Muwafaqat itu mufakat dulu kepada diri. Muwafaqat itu mufakat. Bersepakat dengan badan kita, bukan dengan orang lain. Ya. Kemudian naikkan jadi al-mutahabaqat. Timbulkan kesepakatan dengan diri. Ya diri. Sepakat ya kita. Kalau komuncung awak, katonyo buru, langsung sariawan. Nah, berani ucapan itu, tanam talkin. Insya Allah. Sariawan. Nggak enak aja sini ya. Talkin aja semuanya kan. Jadi jangan minta talkin. Minta talkin ilmu. Talkin sifat. Talkin parangai. Talkin kedirian, af'al diri. Berani antum. Zaman sekarang. Menciptakan neraka ke bawah. Mau? Bener ini. Makanya itu diterapkan ke orang yang kecanduan. Betul nggak? Kecanduan harus digini. Antum kumpulin 20 orang. Ya. Satu ini degil banget nih. Ya. Sakitnya udah susah, kecanduannya tinggi. Kita talkin sama-sama. Sudah itu pegang tangannya. Sumpah. Iya. Kalau besok nenggak lagi, ya gitu. Langsung apa? Lumpuh. Jadi itu. Walaupun kita ini nggak ulama, tapi banyaknya 20. Makanya berdoa bersama, itu manfaatnya besar. Itu yang disebut berjamaah. Jadi kalau antum ingin makbul, istijabah, kumpulin orang, anak yatim kan gitu. Iya kan? Jadi akan kurang manfaat istijabah itu. Kalau belum apa-apa, supaya datang anak yatim ini kasih besek nih. Kasih amplop. Kurang itu. Jangan itu dulu dipikirkan. Hak itu istiqomah. Jadi gimana? Pokoknya nih anak ini akan lebih serius saya mengurusnya sampai dia berpendidikan. Kan kalau nasi kan hari itu aja selesai. Ya jadinya selesai hari itu aja dong. Kira-kira paham ya? Gitu. Oh berat juga ya. Berat juga Pak. Jadi keseimbangan furqatnya begitu. Jadi mudah-mudahan al-mutabaqat, kesepakatan itu selalu di bawah bimbingan cahaya perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah penyelamatan diri dari segala bentuk penyelisihan, pelanggaran al-mukhalafat yang dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perasaan, pikiran, khayalan maupun perilaku.
akan mudah diselesaikan. Begitu juga taubat bukan hanya meninggalkan segala yang tidak disukai oleh hati nurani dengan menghindarinya, bukan begitu, melainkan juga dengan kembali kepada Allah, inabah, dari segala hal yang tidak disukai dan tidak diridhoi Allah, termasuk dari hal yang dianggap oleh akal sebagai sesuatu yang baik dan berguna. Belum tentu, karena akal kita sering terbatas dan menimbang. Selain itu, kata taubat sering disandingkan dengan nasbu. Apa itu? Nasbu. Taubat itu kan sandingannya ke nasbu. Iya kan? Berarti udah puncak di atas. Sehingga menjadi taubatan nasuha, betul kan? Nah, artinya taubat yang tulus, taubat yang murni. Karena taubat jenis ini terbit dari kedalaman relung hati. Ya, nasuha itu dari relung hati. Bukan itikot ikhtiari, tidak mampu. Hati antum yang harus diinabahkan. Maka terbawa itu fisikal kita. Ketangkap gak nih? Susah ya bahasanya. Ini kalau dibuat di apa? Di catatan untuk di apa? Nanti dosennya kalau terlalu filsafat jadi bingung dia kan. Iya kan? Padahal itu benar bahasanya loh. Karena itu merujuk hal ini Allah berfirman di At-Tahrim 668, catat aja itu. Anu ngebaca. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, ya kan? Nah, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha semurni-murninya, itu sampai ke puncak. Pertanyaannya, sudah sampai antum bertobat nasuha? Udah? Jujur. Mudah-mudahan sampai. Kita taubati rokok sampai nasuha, mau? Kan itu bahasanya benar ya? Mau? Caranya dengan talqin. Ya. Kita langsung mufakat dengan hati, ya. Kita talqin hati kita. Kalau udah talqin ada sumpah ya. Kalau kita ngerokok, sariawan, mau? Kita kenakan satu-satu. Kita buktikan. Mau? Kira-kira gitu bayangan yang kaji ini. Paham ya? Paham ya? Nah, ini ilmu pelet paten nih. Kemana pikirannya ke pelet nih? Enggak bisa ke situ. Ingat yang namanya ketentuan ketetapan Allah, kita nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk permanen, nggak bisa permanen. Ujungnya yang ketetapan Allah yang permanen. Ketangkep gak tuh? Kalau kita menghendaki sesuatu, ketetapan Allah yang permanen. Kalau kita menggunakan dengan kehendak lebih tinggi, maka tidak akan permanen. Cerai, putus, berantakan, duduk. Hati-hati nikah. Nah, rasain kamu. Kemana tadi? Kesana kok. Jadi berdasarkan individu yang melakukan tobat, individu dan kondisi mereka, catat, tobat terbagi 3 bagian. SBB, Serikat Buruh-Buruh, sebagai berikut. 1. Tobat orang awam. Mereka yang terhalang dari hakikat adalah perasaan tidak nyaman yang muncul disebabkan pelanggaran terhadap perintah Allah. Berarti hakikatnya terhijab. Yang terasa menyusahkan di dalam hatinya. Orang yang bersangkutan mengetahui dosanya, tahu dengan munculnya perasaan tadi di dalam hatinya, sehingga kemudian ia tergerak mengetuk pintu untuk menyampaikan kata-kata taubat dengan kalimat astagfirullahaladzim. Betul kan? Banyak orang kayak gitu kan, itu awam. Itu dikenal sama umum. Pas sudah terasa di hati nggak ngenakin, saya sudah melakukan dosa, astagfirullahaladzim. Setuju? Setuju. Berarti itu taubatnya awam. Yang kedua, kawas. Taubat orang kawas. Yang khusus lah.
mulai menyadari hakikat-hakikat yang ada di balik tirai, kira-kira gitu. Kalau kita melakukan dosa, efeknya ke sini gitu. Paham ya? Kan gampang tuh. Pada saat itu mereka membantangkan sayap-sayap tekad. Saya tahan lah. Kalau sakit saya, kalau misalnya saya cangkir awal makan lado kutu, makan 2 buah saya, gitu kan? Kan gitu kan? Enggak itu. Karena resikonya nggak mau berat kan. Manusia kan sifatnya limbang tuh. Ya. Setelah melakukan berbagai gerakan, suara, pikiran yang menyimpang dari adab-adab al-hudur, kehadiran terhadap Allah, dan al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu artinya kebersamaan dengan Allah, al-ma'iyah. Selalu bersama Allah. Jadi hudur, hadir kepada Allah, berbeda dengan al-ma'iyah. Makomatnya gitu. Ya. Tujuannya adalah demi meraih rahmat Allah, al-haq subhanahu wa ta'ala, serta berlindung di bawah pertolongannya di hadapan berbagai kesalahan baik yang kecil maupun besar yang menyesaki hati, menutupi cakrawala mata batinnya. Jadi pahami setelah lebih tinggi. Setiap ruh, setiap jiwa beda yang mengarahkan kekuatannya untuk melakukan kerja keras ini akan benar-benar mendapatkan sebuah hakikat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya dalam hadis. Al-insanu aladi yatubu haqqan an qati'atin huwa mislu insanin bila katiyatin idha ahaballah abdan fala yudirul abdun min dan bihi. Orang yang sungguh-sungguh bertobat dari suatu dosa bisa disebut nasuha semurni-murninya, seperti orang yang tidak berdosa. Jika orang mencintai seorang hamba, niscaya si hamba tidak akan tertimpa bahaya disebabkan dosanya. Kemudian beliau merapalkan ayat, Innillah yuhibbu qatiron tayyibana wa yuhabul ladina yatubuna bil taubati. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri dengan bertaubat. Karena itu pas Rasulullah ditanya, "Mahiyya alamatu taubati ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah gerangan tanda-tanda taubat? Rasulullah menjawab, "An-nadamu minal dakhili amakul qalbi." Penyesalan dari dalam relung hatinya. Itu kata Nabi. Itu yang pertama. Kita matiin dulu.